Halo semuanya, gue Jordi dari The Lazy Gadgets dan gue sangat bahagia hari ini karena parah lah bahagianya karena akhirnya gue bisa memegang Oppo Find X5 Pro. Enggak sih, megangnya udah lama. Jadi di sini gue akan ngasih review yang cukup personal karena gue adalah pengguna Oppo Find X3 Pro itu kan udah setahun kan. Jadi di sini gue bisa ngasih kalian tuh gambaran bedanya itu di mana dan improvementnya itu di mana dari pemakaian gue sehari-hari. Nah, kita kalau ngomongin Oppo, mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian kenal Oppo tuh dengan Reno-nya atau mungkin dengan A series dan segala macam ya. Tapi Oppo itu punya flagship series mereka yang namanya Find series, di mana kali ini adalah Oppo Find X5 Pro 5G. Nah, bedanya Oppo Find X5 Pro ini tuh dulu itu pertama kali rilis itu namanya itu Find X. Jadi di situ dia mengeluarkan inovasi berupa kamera pop-up. Terus di Find X2 ini salah satu smartphone yang mungkin sangat ngeboost nama Oppo sendiri karena di situ dia menjadi pilihan banyak banget tech reviewer karena layarnya tuh bagus banget. Find X3 yang gue pakai sekarang ini dia punya unibody yang keren banget. Ada kamera mikroskop sampai zoom 30 kali bahkan 60 kali. Dan juga beberapa fitur-fitur lainnya. Find S4 tentu aja meninggal karena kita tahu dari China sendiri dia tidak bisa dengan angka 4 yang artinya C. Dan akhirnya rilislah Oppo Find X5 Pro yang harusnya rilisnya itu sekitar ini rilis tanggal 2. Tadi gue baca-baca sih pengirimannya itu tanggal 18 ya. PO-nya buka dari tanggal 2. Nah, ini adalah smartphone dari Oppo Find X5 Pro. Jadi kalau kita ngomong dari smartphone ini, impresi awalnya sih gini. Ketika gue megang smartphone ini, gue langsung ngerasa ini kok berat banget ya? Karena selama ini smartphone-smartphone yang gue gunakan itu punya berat yang kira-kira di angka tuh 190 gram. Nah ternyata setelah gue cek si smartphone yang satu ini dia tuh beratnya di 218 kalau gue nggak salah ingat, tapi sekitar 210-an, jadi terasa berat. Kenapa bisa berat? Beratnya itu datang dari bagian belakangnya sekarang udah seramik, jadi dia diklaim itu 2 kali lebih kuat dari si glass. Dan juga adanya penambahan kapasitas baterai sebesar 500 mAh di sana. Nah, ngomongin dari smartphone-nya sendiri, ini tuh walaupun udah seramik, dia dibilang lebih tahan terhadap goresan dan segala macamnya. Mohon maaf banget nih, karena kita ngomongin sebuah smartphone flagship. Mau sebagus apapun bagian belakangnya, pasti kita akan menggunakan casingnya. Jadi ini gue akan pakai casingnya. Kebetulan yang gue pakai ini adalah yang warna glaze black. Satu lagi adalah ceramic white. Terus kalau kita ngomongin sedikit dari NFC, terus untuk IP60 rating itu dua-duanya udah ada. Jadi kalau kalian mau pakai untuk dibawa pergi-pergi itu udah aman banget. Terus kalau kita ngomongin dari smartphone-nya sendiri, sayangnya adalah walaupun dia lebih kuat, bad side-nya adalah dia itu sangat-sangat fingerprint magnet. Jadi ini kalian bisa lihat, gue taruh tangan gue dikit aja dia langsung tercetak di sana, maka baik lagi harus pakai casing. Dan juga kalau yang ceramic white yang tadinya gue lebih prefer sebenarnya, harusnya itu akan jauh lebih aman dari namanya fingerprint magnet. Cuma baik lagi karena ini dari Oppo ya, maksud gue kan kalau dipinjemin aja, kita bisa megang di saat ini aja, itu udah sebuah hal yang harus disyukurin. Masa gue muluk-muluk gitu kan. Tapi fun fact-nya adalah kalau kalian mau tahu di luar sana, di China, itu dia punya varian yang warna biru. Jadi kayak warna biru gelap gitu, biru agak pale di mana itu pakai Eco Leader, jadi dia bukan pakai ceramik dan itu dia lebih ringan 23 gram. Nah, masih ngomongin ketahanan, kita ngomongin layar depannya. Layar depannya sekarang udah pakai Gorilla Glass Victus, jadi harusnya lebih aman dari goresan dan segala macamnya. Walaupun layar dari Find X3 Pro gua udah ada baret dikit, mohon maaf ya Oppo. Dimana untuk layar yang satu ini selain dia ketahanannya naik, secara spesifikasi juga naik. Kita bisa bilang ini adalah sebuah layar yang bisa top notch lah, bisa bilang top refresh rate, top color, top sampai 10 bit lah, SDR segala macam semuanya udah ada. Dengan Oppo ini tetap konsisten di mana dia menggunakan layar 6,7 inch dengan QHD Plus-nya. Jadi udah 1440. Nah, kalau ngomongin dari layar sendiri, karena ini waktu rilis smartphone-nya itu deket dengan perilisan Stranger Things 4, itu gue langsung nyoba langsung dan gue bisa compare side to side dengan Find X3 Pro. Dan itu emang terlihat dari sisi warna, dari sisi gelapnya di AMOLED itu jauh lebih baik. Jadi dia menggunakan LTPO yang 2. Jadi kalau yang ini masih LTPO yang pertama. Jadi ketika gue nonton, gue rasa sedikit keinginan gue untuk punya smart TV yang baru gitu ya, itu berkurang dengan kayaknya gue bisa deh nonton di handphone dan gue nggak usah ngeluarin duit lagi buat beli TV baru. Jadi maksud gue udah sebagus itu layar dari si smartphone yang satu ini. Kalau ngomongin spesifikasi, karena ini udah flagship, udah pasti mentok kanan semua. Kita ngomongin
Snapdragon 8 Gen 1, terus kita ngomongin dia punya RAM 12GB, bahkan bisa di expand sampai 19GB. Terus untuk memori dia di 256GB, cuma sayangnya di sini dia nggak punya slot buat micro SD, terlebih lagi 3.5, dimana slot ini bisa dual SIM, cuman nggak bisa micro SD. Terus dari sisi operating system dia menggunakan ColorOS 12.1 based on Android 12. Tahu gue ini udah bisa naik ke Android 13 ya saya. Udah ada beta buat 13 ya. Udah, cuman kemarin gue nggak mau nyoba karena terakhir kali gue melakukan itu di Find X2 Pro semua foto gue hilang dan gue nggak bisa review, dan gue harus ngulang semua reviewan gue. Nggak reviewan sih, maksud gue foto. Nah terus kita ngomongin lagi dari sisi baterainya, ini karena dia udah naik dari 4500 ke 5000 mAh, dan juga charging speed yang dikasih itu dari 65 watt ke 80 watt. Cuman fun fact-nya adalah secara pemakaian memang jauh lebih lama dibandingkan Find X3 Pro. Cuman Find X5 Pro ini sendiri itu anehnya secara charging speed itu sedikit lebih lama dibandingkan Find X3 Pro. Ini gue rasa karena ada hubungannya dengan masalah kapasitas dan juga masalah apa bahasanya, bagaimana Oppo mencoba untuk ngejaga health battery ini biar cycle count-nya tuh bisa lebih banyak lagi. Karena dari yang gue rasain Find X3 Pro, mungkin gue yang terlalu barbar cara pakainya, dimana gue kalau udah habis baterai langsung gue colok tapi sambil main wiref. Jadi di situ setelah 1 tahun pemakaian gue ngerasa ada degradasi dari battery life dari Find X3 Pro ini sendiri. Jadi mungkin Oppo ngelakuin itu biar ngejagain si Find X5 Pro-nya. Nah ngomongin wiref, gue rasa kalian tahu kalau kita ngomongin review, udah pasti game gue nggak jauh-jauh dari wiref. Tapi kalau ngomong wiref sebenarnya ini aman banget karena udah pasti dibantai abis. Karena gue nggak punya ketertarikan buat main Genshin Impact, gue nonton orang main dan gue lihat aman-aman aja untuk beberapa setting yang cukup 60 fps dan juga segala macam itu bisa dimainkan dengan sangat aman. Tapi kalau kita ngomongin entertainment di smartphone ini terasa lebih enak karena layarnya itu tuh bikin kalian tuh kayak sesuatu yang lebih fresh gitu, karena warnanya tuh jauh lebih baik dan direproduksi dengan sangat-sangat baik menurut gue. Terus kita ngomongin untuk operating systemnya. ColorOS 12.1 sebenarnya kalau kita ngomongin dibandingkan si Find X3 Pro yang gue pakai sekarang, sebenarnya fiturnya tuh kurang lebih sama-sama aja. Cuman emang ada beberapa tambahan dikit dan akhirnya gue juga baru menemukan beberapa hal-hal kecil lah yang selama ini tuh ada, cuma nggak pernah gue pakai. Yang pertama itu adalah masalah motion and gesture. Jadi motion and gesture ini kalian tuh bisa kayak ngangkat handphone dia langsung nyala gitu kan. Terus karena fingerprint dan juga face recognition-nya cepat, itu langsung ke unlock. Terus untuk ngeflip buat matiin telepon dan segala macamnya. Bahkan kalian bisa ngatur gesture tertentu di lock screen itu untuk langsung ke aplikasi tertentu. Itu udah ada lama, cuma nggak pernah gue pakai. Terus selanjutnya itu ada air gesture. Air gesture ini yang sebenarnya udah pernah dirilis sama Oppo, tapi gue nggak expect dia masuk ke flagship. Salah satu fitur yang gue suka, cuman gue nggak expect karena ini terlihat sangat gimmick. Tapi fitur ini berguna untuk kalian yang suka makan nasi padang atau tangan kalian kotor, dimana kan kalau kalian mau nge-scroll TikTok itu kalian bisa tinggal nge-swipe melambaikan tangan kalian seperti ini, dia bisa langsung scroll. Ini sebenarnya berguna banget buat orang-orang malas seperti gue yang gue akan taruh handphone gue di holder dan gue akan makan tapi gue sambil gini-gini. Jadi gue nggak usah nyentuh layar gue sama sekali. Terus kita ngomongin dia punya kayak one hand mode dimana kalian tuh bisa ngedrag dari ujung layar bawah. Jadi kalian bisa langsung akses ke aplikasi-aplikasi yang mau kalian gunakan. Ini berguna banget kalau kalian sibuk dengan satu tangan kalian tuh sibuk dengan hal yang lain gitu kan. Terus ada O-Haptic juga di mana dari sisi feedback itu kalian bisa atur mau lebih crisp atau mau lebih gentle, dan itu bisa diatur seberapa kencengnya feedback yang diberikan dari smartphone ini kepada kalian. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang terlihat kecil tapi menurut gua ini nggak terlalu gimmicky, jadi nggak terlalu mengganggu. Kalau ngomong kustomisasi, kalian mau ganti always on display, wallpaper sesuai warna foto yang kalian pilih, itu semuanya udah ada. Bahkan kalian kalau mau privacy, kalian bisa nge-clone sistem kalian. Jadi kalian bisa bikin sistem A dan sistem B. Jadi kalian beli satu smartphone tuh kayak punya dua smartphone, dan satu smartphone lagi biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah itu privacy, ngehilangin aplikasi, nyimpen segala macam itu udah ada. Jadi saya tahu ini kan eksekutif ya. Jadi aman lah gitu maksud gue. Nah kita ngomongin kamera sih, ini salah satu yang paling menarik sebenarnya karena dia punya yang namanya Mari Silicon. Nah ternyata gue dikirimin sama Oppo itu semacam dummy-nya lah. Ini ada dummy dari si Mari Silicon sendiri, dimana mungkin pengirimannya cukup berantakan ya, jadi kemarin sempat lepas, tapi
Ini keren banget sih, maksud gue buat dipajang, lu kayak punya satu chip gitu, mari silikon. Dan ternyata gue baru tahu ternyata dalamnya ada undangan. Gue kira cuma ngirim ini doang, ternyata ada undangan buat launching si Oppo itu sendiri. Keren sih yang ini sih. Nah, kita ngomongin kalau dari sisi kamera, sebenarnya kalau secara sensor itu kameranya tuh kurang lebih sama. Dimana kamera utama dan kamera ultra wide itu sama-sama 50 megapiksel dengan sensornya Sony yang IMX766. Itu berarti hasil dari kamera utama dan kamera ultrawide kalian tuh nggak akan berbeda. Cuma di sini dia nambahin image processing-nya tuh pakai Mari Silicon. Dan juga ada satu lagi itu dia nambahin si sensor stabilizer-nya itu sekarang jadi 5 axis. Terus yang sayangnya adalah belum ada kamera periskop. Jadi untuk masalah zoom itu mentok-mentok cuman pakai tele yang 2 kali doang. Terus ada kamera dari Find X3 Pro, si kamera super duper kecil ini buat ngezoom 30 kali sampai 60 kali itu dihilangkan, yang sebenarnya tidak berpengaruh apapun pada orang-orang yang menggunakan smartphone ini. Karena kamera mikroskop ini sebenarnya keren, cuman maksud gue ini akan lebih ke arah digunakan untuk flagship doang. Bukan flagship, buat flexing. Jadi ketika ada orang yang ngeliat smartphone kalian bisa kayak, lihat nih gue bisa ngezoom sampai ngeliat kulit lu 30 kali gitu. Tapi abis itu ya lu nggak akan pakai, maksud gue. Buat gue pribadi, gue gak tau mungkin di luar sana ada orang yang setiap hari bereksperimen dengan hal ini. Terus kita ngomongin hasil kameranya sebenarnya udah oke banget, bahkan sangat-sangat detail menurut gue. Karena ketika gue foto muka orang, kalian tuh bisa ngezoom sampai ngeliat pori-porinya. Jadi kalian bisa ngeliat, ada flek hitam gitu. Itu bisa kelihatan. Nanti kalian bisa lihat aja hasil-hasil foto yang gue ambil selama gue nyobain smartphone yang satu ini. Oke, sebelum gue lanjut ke video, gue pengen ngomongin sedikit terkait expand mode. Dimana expand mode ini adalah sebuah fitur yang bisa dibilang ngebuat foto kalian tuh mirip dengan kameranya si Hasselblad. Dimana dia formatnya itu 24:65, jadi kayak panjang banget. Mode-nya cuma 2, kayak warna dan juga monokrom, dan juga di bagian kirinya itu kan sangat ngatur exposure ya. Sebenarnya kalau dibandingin sama hasil-hasil foto profesional Hasselblad yang gue lihat di website dia, emang jauh sih hasil foto gue. Cuma maksud gue ini adalah sebuah gimmick yang menarik buat gue karena ini ngebuat gue pengen ngeluarin smartphone dan foto terus. Kira-kira gue bisa dapat foto panorama seperti apa yang terlihat panjang dan itu keren. Ini kalian bisa lihat juga hasil foto-fotonya. Sekalian ngomongin video. Oke, ini adalah kamera depan dari Oppo Find X5 Pro. Gila, bagus banget. Ini 1080, cuman AI color highlight-nya gue nyalain, tapi ultra steady-nya gue matiin, terus pakai kamera yang agak wide, ultra wide depan. Gue lagi di acara launching, cuman gue kecepatan datang. Gue kira acara 12.30, gue datangnya 12.43, ternyata acaranya 13.30. Satu box aja ya, gue tidak pakai box. Dia ngumpet. Oh ada. Gue benar-benar melupakan peran modern di situ. Udah percaya sama gue. Benar-benar. Modern itu memang paling susah cari. Iya, percaya sama. Karena Assassin kan pengen tahu nih yang baru yang mana, makanya. Ada lu percaya sama Teo. Maafkan aku kok. Banget anjing gua. Enggak, lu mah gara-gara Oke, kita tutup dengan harga. Sebenarnya gue belum tahu harga karena seperti biasa barangnya belum meluncur, jadi belum ada bocoran harga. Harga biasanya saat video ini rilis gitu ya.
Tapi kalau gue lihat dari e-commerce ini harganya ternyata cukup menarik. Gue lihat ada yang buka pre-order itu start dari 13,6 atau 13,8. Karena ekspektasi gue ketika ini rilis itu di harga mungkin 17 sampai 18 juta. Ternyata harganya itu masih harga flagship pada umumnya. Dan buat gue pribadi kadang kita ngomongin flagship ya. Flagship kan adalah sebuah smartphone yang udah mentok dari setiap brand. Jadi ngomongin spesifikasi kurang lebih semuanya udah sama. Jadi pasti ada satu atau dua key point yang ngebikin si flagship ini berbeda antara satu dan yang lain. Jadi kalau kita ngomongin Oppo Find X5 Pro 5G ini, menurut gue pertama itu adalah di masalah layarnya. Karena dari gue yang pakai Find X3 Pro aja ini berasa. Terus yang kedua adalah masalah kamera plus mari silikonnya yang bisa bikin kalian bisa foto gelap, terus bisa ultra night video 4K yang dia bisa ngehilangin noise-nya juga di sana. Terus yang ketiga tentu aja kita ngomongin charging speed dengan 80 wattnya. Terus kalau kita ngomongin di luar itu tentu aja udah baik lagi dari sisi hasil kameranya, suka desainnya, operating systemnya, dan juga tentu balik lagi ke budget di dompet kalian. So itu aja bukan sedikit sih, lumayan banyak. Tapi itu aja pembahasan gue terkait Oppo Find X5 Pro. Sampai jumpa di video berikutnya. X6 Pro. Iya, mantap. Bye-bye guys.